Dan itu dia, Anda saksikan pemirsa, betapa beruntungnya tim dari Persib Bandung memiliki pemain seperti Federico Barba. Ini bukan sekedar perjalanan menuju juara. Ini adalah ambisi yang berani menantang sejarah. Karena di dunia sepak bola, memenangkan 1 gelar itu prestasi. 2 gelar, dominasi. Tapi 3 kali berturut-turut, itu bukan lagi soal kemenangan. Itu tentang hat-trick. Lagi-lagi pemirsa, sebuah gol yang berhasil dicetak dan datang sebagai rebound mentality dari Luciano Guaicucci. Dan sekarang, Persib Bandung berdiri tepat di ambang itu. 1 langkah lagi menuju sesuatu yang akan dikenang puluhan tahun ke depan. Namun sorotan tidak hanya tertuju pada tim, melainkan pada satu sosok di balik layar. Seorang pelatih yang tidak banyak bicara, tapi setiap keputusannya seperti catur tingkat tinggi. Bojan Hodak, pria yang datang tanpa banyak ekspektasi, datang di ambang degradasi, tapi perlahan mengubah Persib menjadi mesin yang dingin, terstruktur, dan mematikan. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah ini akan menjadi kisah kejayaan terbesar dalam sejarah Persib? Atau justru kisah tentang mimpi besar yang runtuh di detik terakhir? Karena realitanya, jalan menuju sejarah tidak pernah mulus. Semakin tinggi posisi sebuah tim, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Dan Persib mulai merasakannya. Setiap pertandingan berubah jadi ujian mental. Setiap lawan datang dengan motivasi berlipat. Bukan lagi sekedar ingin menang, tapi ingin menjadi tim yang menghentikan Persib. Analisis mulai bermunculan. Pola permainan mulai dibedah. Kelemahan sekecil apapun mulai dicari. Serangan dari lawan bukan cuma fisik, tapi juga taktik. Dan di saat yang sama, tekanan dari dalam justru lebih berat. Bobotoh berharap lebih. Lebih dari sekedar menang. Lebih dari sekedar 3 poin. Mereka ingin kesempurnaan. Dan di sepak bola, kesempurnaan adalah hal paling berbahaya. Karena ketika standar terlalu tinggi, sedikit saja kesalahan langsung terasa seperti kegagalan besar. Ditambah lagi, situasi kompetisi mulai berubah. Regulasi baru mulai diberlakukan. Aturan-aturan baru muncul agar Persib dipaksa terus beradaptasi dan dirusak konsistensinya. Rotasi pemain jadi lebih kompleks, strategi harus diubah, dan ritme yang sudah terbentuk mulai terganggu. Dan disinilah semuanya mulai terasa aneh. Karena bukan cuma soal adaptasi, tapi juga tentang ketidakpastian. Lalu datang fase yang paling ditakuti. Fase di mana segalanya mulai goyah. Beberapa keputusan di lapangan mulai dipertanyakan. Momen-momen krusial yang terasa tidak berpihak. Jadwal pertandingan yang padat, ditambah keanehan keputusan ilik yang terus menguji kedalaman skuad. Dan di tengah semua itu, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Seakan ada rasa deja vu 2018. Seolah ada sesuatu yang mencoba memperlambat Persib. Bukan secara langsung, tapi cukup untuk mengganggu momentum. Dan untuk kesekian kalinya, muncul pertanyaan yang sama. Apakah ini akan terjadi kembali? Teori konspirasi dan deja vu 2018? Atau ini adalah titik di mana semuanya akan runtuh? Bagaimana sakitnya saat itu, saat dibinasakan oleh sistem. Sistem yang mencekik, sistem yang menusuk, sistem yang biadab, sistem yang khusus menjatuhkan Persib. Yang lalu, biarlah berlalu. Karena cerita kini sudah berubah. Ada sosok yang tahu cara menjawab dan melawan sistem itu. Siapa lagi kalau bukan Bojan Hodak? Di saat semua orang mulai mencium kembali aura deja vu 2018 dan di saat tekanan mencapai titik tertinggi, Bojan Hodak tidak bereaksi seperti yang lain. Dia tidak panik. Dia tidak menyalahkan keadaan.
Dia memilih diam dan bekerja. Perubahan tidak langsung terlihat, tapi perlahan terasa. Pendekatan tim berubah. Fokus dikembalikan ke hal paling dasar. Satu pertandingan, satu target, satu final setiap pekannya. Tidak ada lagi distraksi, tidak ada lagi alasan. Dan dari situlah sesuatu yang luar biasa mulai terbentuk. Koneksi antar pemain semakin kuat. Komunikasi di lapangan semakin hidup. Permainan menjadi lebih efisien, lebih tajam, lebih kejam. Persib tidak lagi bermain untuk sekedar menang, mereka bermain untuk mengendalikan pertandingan. Dan di titik itu, lawan mulai kehilangan cara. Karena ketika sebuah tim sudah bermain dengan kepercayaan penuh, mereka tidak hanya sulit dikalahkan, mereka hampir mustahil dihentikan. Dan akhirnya, semua itu terlihat jelas di angka. Statistik menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Konsistensi mereka berada di level tertinggi. Pertahanan menjadi salah satu yang paling solid. Serangan tetap tajam dan efektif. Tapi yang paling mencolok adalah mentalitas. Bagaimana saat pertandingan terakhir melawan Bali United? Tidak bisa dibantah lagi. Bandung mentality itu nyata. Bermain 10 orang, tapi mampu menekan dan memenangkan pertandingan. Persib tidak mudah goyah, tidak mudah panik, dan tidak kehilangan arah, bahkan di situasi sulit. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sistem yang dibangun dengan disiplin. Dari filosofi yang diterapkan dengan konsisten, dan dari kepercayaan penuh terhadap satu arah yang sama. Tim ini tidak lagi sekedar kumpulan pemain bagus. Mereka adalah satu kesatuan. Dan itulah yang membuat mereka berbahaya. Sekarang, semuanya tinggal satu langkah lagi. Hat-trick sudah di depan mata. Sejarah hampir tercipta. Tapi, cerita ini belum selesai. Masih ada benteng dari Dewa United. Masih ada benteng dari Arema FC. Masih ada benteng dari Bayangkara FC. Bagaimana performa ketiga tim itu akhir-akhir ini? Lalu Persija Jakarta? Kita lihat aja nanti. Karena tantangan terbesar sering datang di saat terakhir. Apakah Persik bisa tetap fokus di tengah tekanan yang semakin besar? Apakah mereka mampu bertahan? Bukan hanya dari serangan lawan di lapangan, tapi juga dari segala hal di luar itu. Dan satu pertanyaan yang akan menentukan segalanya. Apakah ini akan menjadi kisah kejayaan abadi? Kisah di mana sepak bola Bandung mencetak sejarah baru. Hat-trick juara.